mengenai Omnibus Law. Hari ini saya minta agar RUU-nya, naskahnya selesai dalam minggu ini. Tapi ya saya ingin garis bawahi, tidak akan ada pikiran pemerintah untuk menyakiti buruhnya atau rakyatnya sendiri. Tidak akan mungkin itu. Tidak akan mungkin itu. Tidak akan mungkin itu. Jadi di sini DPR memang harus bersikap tegas gitu. Jangan hanya mementingkan diri sendiri. Betul, Pak. Kami ini rakyat gitu. Kami berhak bersuara gitu. Jadi kalau bukan kami yang dengar, siapa lagi yang dengar gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Medis Millennial Diskusi. Kali ini kita akan bahas mengenai Omnibus Law yang ditolak oleh masyarakat, akan tetapi masih dibahas oleh anggota DPR. Di sini kita akan membahas bersama teman diskusi saya, yaitu Abang Najon Riki Effendi Esos. Oke, sebelum kita memulai pembahasan diskusi ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga share, dan juga bunyikan notifikasi loncengnya agar kawan-kawan dapat video terupdate dari kita. Stay tune. Tani mahasiswa rakyat miskin kota bersatu padu rebut demokrasi, gegap gempita dalam satu suara demi tugas suci yang mulia. Oke, sobat medis, di sini kita sudah bersama teman diskusi saya, yaitu Abang Najon Riki Effendi Esos selaku aktivis dan juga pegiat literasi Sumut. Gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Jadi begini Bang, di sini kita akan membahas RUU Omnibus Law yang dulunya itu ditolak oleh masyarakat gitu. Dan bahkan juga BEM-NUS dan juga buruh itu nolak masalah Omnibus Law. Iya. Kan tapi ini masih aja dibahas oleh DPR gitu Bang. Jadi ini menurut Abang gimana nih? Sebelum kita ke situ Bang gitu. Di sini aku nanya sama Abang gitu. Sebenarnya Omnibus Law itu apa sih Bang gitu? Jadi saya serahkan ke Abang gitu. Oke, terima kasih pada saudara Sabil yang sudah membuka diskusi kita tentang Omnibus Law, karena ini sedang hangat-hangatnya ya. Iya, kemarin aktivis mahasiswa BEM-NUS juga ada buruh yang berkumpul di beberapa daerah itu menyuarakan bahwasanya agar DPR menghentikan pembahasan mengenai Omnibus Law. Nah, maka buruh dan mahasiswa itu meminta DPR itu berhenti untuk masukkan ke dalam prolegnas. Tapi DPR pada tanggal 16 Juli tahun 2020 tetap memasukkan Omnibus Law di salah satu RUU yang akan dibahas. Tapi yang ingin kita ketahui, mungkin sobat milenial di sini mungkin perlu tahu juga ya. Omnibus Law ini sebenarnya ini adalah kalau bisa dikatakan suatu RUU yang mengambil isu besar lalu bisa membuat isu tersebut ataupun mengecilkan regulasi dari perundang-undangan atau administrasi dari undang-undang atau mempermudah lah seperti itu. Nah, ini sebenarnya Omnibus Law ini lebih kepada ekonomi. Jadi tujuan awalnya itu Omnibus Law ini supaya mempermudah regulasi dalam bidang ekonomi. Nah, ada 3 hal sebenarnya yang dibahas di Omnibus Law, yaitu tentang perpajakan, cipta kerja, dan juga UMKM. Nah, tapi di tengah-tengah kita melihat Omnibus Law ini, sebenarnya rakyat Indonesia ataupun pemerintah Indonesia ini sebenarnya belum siap mengenai pembahasan tentang Omnibus Law. Nah, tadi kan ada 3 isu ataupun 3 hal yang dibahas pada Omnibus Law, tentang perpajakan, tentang cipta kerja, dan juga UMKM. Yang paling bermasalah itu yang dituntut oleh buruh itu yaitu mengenai Undang-Undang Cipta Kerja. Cipta kerja seperti tentang pesangon yang tidak ada lagi. Lalu ada juga undang-undang di situ yang mengatakan tidak ada lagi UMP, upah minimum pekerja, seperti itu. Juga dihilangkannya seperti outsourcing ini semakin tidak jelas di undang-undang ini. Juga tidak adanya cuti untuk orang hamil,
dan permasalahan-permasalahan dalam undang-undang lainnya. Di sini kan kita tidak berbicara tentang isi undang-undang lagi. Betul. Isi undang-undang kemarin sudah dikaji oleh para pakar hukum, dan ini pakar hukum dari beberapa tokoh juga menolak Omnibus Law ini karena sangat jelas akan merugikan masyarakat. Seperti contohnya beginilah, kita katakan, saya punya istri ataupun saya perempuan hamil misalnya gitu, tetapi saya cuti, dan itu tidak bisa lagi ketika RUU ini disahkan menjadi undang-undang. Juga saya tidak akan mendapatkan pesangon lagi nanti ke depan. Nah ini kan buruh-buruh yang gajinya sudah minim, tidak dapat pesangon, dan bisa di outsourcing kapanpun. Bahkan di undang-undang ini juga kerja kontrak itu bisa menjadi seumur hidup. Iya, dia sudah kerja 2 tahun, 3 tahun, tapi tetap kontrak, dan itu pengusaha akan berhak memutuskan hubungan kerja saya, misalnya bos, saya akan terserah, saya bisa aja memutus Anda ketika Anda tidak becus bekerja sesuka-suka hati saya. Ini kan menjadi permasalahan. Seharusnya regulasi itu diperkecil dengan mempermudah buruh, tapi malah ini menguntungkan para bos-bos perusahaan. Nah itulah Omnibus Law yang kita lihat di masyarakat. Maka itu mahasiswa dan masyarakat itu sangat menolak sebenarnya dari RUU dari Omnibus Law ini. Begitu Saudara Sabi. Oke, itulah tadi Sobat Medis tentang apa itu RUU Omnibus Law gitu. Jadi ini memang sangat merugikan masyarakat gitu, dari segi ekonomi gitu. Iya kan Bang? Buruh kita paling kasihan seperti buruh, itu. Oke Bang. Jadi kan gini Bang, ini kan udah ditolak oleh masyarakat gitu. Akan tapi kenapa DPR itu masih ngotot untuk tetap membahas RUU ini gitu? Iya, betul. Jadi, ini kan DPR ini kita berapa kali juga melihat masyarakat apapun yang ditolak juga DPR membahas. Iya betul. Seperti bukan Dewan Perwakilan rakyat lagi, seperti Dewan Perwakilan kepentingan tertentu. Iya. Ini kan saya katakan bahwasannya RUU ini RUU abal-abal yang seharusnya tidak perlu dibahas lagi. Kalau bahasa kasarnya RUU sampah. RUU sampah ya. Karena gini, kenapa dikatakan RUU abal-abal atau RUU sampah? Siapa sih yang diuntungkan dari RUU ini? Kita tanya dulu. Rakyat tidak diuntungkan. Sama sekali, buruh apalagi kan. Nah jadi kita tanyakan kenapa DPR begitu ngototnya ingin membahas, bahkan ngotot ini dimasukkan kepada 34 RUU yang akan dibahas. Karena ada 50 kemarin tanggal 16 Juli. Ada 50 dipotong menjadi 34 yang akan dibahas. Dan itulah masuk yang ditolak-tolak itu, seperti HIP masuk, lalu Minerba masuk, termasuk Omnibus Law. Nah ini yang kita herankan, Omnibus Law ini kenapa harus terus dibahas seperti itu? Sementara saya katakan tadi, toh rakyat tidak merasa diuntungkan, bahkan sangat-sangat dirugikan, apalagi buruh yang saat ini. Nah, kita tanyakan kenapa sih DPR ngotot? Nah, kita semua patut mencurigai, bukan menuduh, mencurigai, dikarenakan dengan ada kengototan ini, maka kita mencurigai siapa sih yang ingin disenangkan dari RUU ini. Nah, berarti kita mencurigai, berarti ada orang-orang yang ingin disenangkan, dan itu bukan rakyat. Dan itu bukan rakyat, mohon maaf. Jadi karena bukan rakyat, berarti ada orang di balik itu. Nah, siapa itu? Mungkin orang yang pengen memang agar bisa menindas buruh, atau memang pengen dilindungi hak-hak dia sebagai bos, atau siapa, atau mafia-mafia dari perusahaan itu. Ini kan kita bukan nuduh, tapi gimana kita sudah mencurigai. Andaikan ini menguntungkan rakyat, pasti rakyat tidak akan berdemonstrasi. Untuk apa rakyat demonstrasi kalau memang ini menguntungkan rakyat? Kalau misalnya undang-undang itu misalnya menambah gaji buruh, pasti buruh tidak akan demo. Malah ya, buruh senang ya. Iya, apalagi ditambah pesangonnya atau memberikan biaya sekolah gratis bagi anak-anak buruh. Yakin saya buruh-buruh itu tidak akan demo, dan mahasiswa juga bakal senang, ayahnya kan dapat gaji lebih, mereka bisa kuliah. Tapi kenyataannya pesangon tidak ada, outsourcing nggak jelas, juga mereka bisa kontrak seumur hidup, dan tidak ada cuti sembarangan, jam kerja juga yang kesulitan seperti itu di dalam undang-undang ini. Nah, jadi saya mengatakan bahwasannya DPR bukan lagi menjadi corong masyarakat untuk menyuarakan keadilan, tapi sebagai corong kepentingan di dalam situ untuk suatu hal yang memang saya bahasa kasarnya mengenyangkan perut mereka, atau
perut orang-orang yang dari diuntungkan dari Omnibus Law ini. Begitu kalau pandangan kita ya. Oke Bang, jadi kenapa ngotot itu memang DPR ini pasti punya kepentingan sendiri gitu ya. Dibalik ada orang-orang yang ini bahasa kasar, ada yang subsidi seperti itu. Ya. Subsidi, tolong ini ya gitu ya kan. Rakyat nggak usah dipikirin lagi gitu. Jadi ini subsidinya agak lumayan besar. Jadi DPR itu bersatu untuk udah bagi-bagi kan, bagi-bagi kue, kamu potong segini, habis itu kamu segini, ya udah kita. Rakyat itu kan nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa bayar mereka juga kan gitu. Jadi ini pelajaran buat DPR nih. Ini seharusnya DPR ini lebih berpihak pada rakyat, jangan hanya kepentingan pribadi gitu atau kepentingan orang lain yang apa tadi Bang? Yang apa ya, tadi apa istilahnya itu? Yang lebih menguntungkan. Yang lebih menguntungkan dia gitu. Ya, ada menguntungkan. Gitu loh. Apa kelompok tertentu gitu. Oke. Jadi itu tadi mengenai kenapa ngotot kita membahas Omnibus Law gitu. Jadi menurut Abang sendiri, apakah memang efektif gerakan yang dilakukan masyarakat dan mahasiswa untuk menolak saat ini gitu? Jadi saya serahkan ke Abang. Ya kalau kita katakan efektif atau tidak, rakyat bisa apa kan? Rakyat sekarang ini nggak bisa ngapa-ngapain juga. Satu-satunya jalan yang mereka turun ke jalan seperti itu. Menyuarakan apa yang seharusnya mereka dapatkan seperti itu. Nah, rakyat tidak bisa mereka itu merubah regulasi yang ada di DPR. Rakyat tidak bisa ikut dalam prolegnas misalnya. Rakyat tidak bisa apalagi ingin menghentikan Omnibus Law ini. Rakyat kan tidak bisa apa-apa. Nah, satu-satunya jalan rakyat itu ya turun bersama dengan mahasiswa, bersama dengan kaum muda untuk menyuarakan keadilan. Satu-satunya jalan. Nah, apakah efektif tidak atau tidak? Saya tanya dulu, RUU KUHP yang kemarin itu KPK yang udah ditolak sama mahasiswa sampai banyak korban, apakah dihentikan pembahasannya? Sama sekali tidak kan? Udah itu sudah banyak korban. Kita lihat korbannya dari mahasiswa kan? Ada yang dipukuli dan segala macam, bahkan luka-luka, bahkan mati gitu kan. Tapi negara ini juga nggak peduli. Itu udah kalau kita katakan udah melanggar hak asasi manusia kan, tetap tidak dipedulikan. Nah, saya kira bukan masalah efektif atau tidak, tetapi masalah rakyat ini sadar atau tidak. Nah, tingkat kesadaran masyarakat ini kan masih terbelah. Ada yang memang dia tidak peduli, seperti orang tua yang bukan seperti masyarakat yang orang tuanya bukan buruh, ya mereka tidak peduli kan. Ya sudah, biarkan saja, nggak ada keuntungan dan kerugian bagi mereka, masih terbelah. Nah, yang demo itu juga mahasiswa ini yang mengkaji, menganalisis, lebihnya pemuda kemana kan itu. Jadi belum maksimal dalam mengumpulkan massa untuk benar-benar menolak. Dan apalagi di tengah-tengah demonstrasi itu ada saja yang menunggangi, ada saja yang mendapatkan keuntungan dari demonstrasi, dari politik tertentu ya kan. Ada dia mengklaim dan segala macam. Nah, ini jadi masalah tersendiri. Nah, bagi masyarakat yang memang tulus bergerak, ya ini efektif menurut saya. Karena hati mereka itu kan sudah tergerak untuk menyuarakan keadilan. Dan itu walau dia sendiri pun turun ke jalan, itulah semampu-semampunya dia sudah melakukan sesuatu begitu. Jangan kita katakan, ngapain turun ke jalan, ngapain gitu. Toh rakyat bisa buat apa lagi? Nggak bisa lagi, mau ngapain lagi? Satu-satunya ya teriak-teriak pakai toa kan. Nah, mohon maaf. Dengan begitu pun, dengan mati pun mungkin DPR tidak peduli seperti itu. DPR tetap ngotot mengesahkan, membahas itu, mengesahkan. Padahal sudah dikirim mosi tidak percaya, sudah dikirim spanduk-spanduk jangan bahas Omnibus Law dan segala macam. Tapi DPR ini seperti begini, anjing menggonggong kafilah berlalu. Biar aja itu rakyat menggonggong seperti itu. Biar aja rakyat itu manjat-manjat pagar atau bakar dirinya. Tetap ini harus jadi seperti itu. Jadi kan tetap aja dibahas itu. Harus ya, harga mati seperti itu. Jadi ini harga mati, tidak boleh tidak dibahas. Kan ada yang aneh seperti itu. Jadi untuk apa mereka kemarin mengemis suara rakyat, sementara rakyat sendiri dikhianati di akhir-akhir, bukan di akhir sih, ketika menjabat, ya kan? Apakah ini karena pandemi jadi kurang kantong, jadi menambah subsidi dari kantong, kita nggak tahu juga kan. Jadi ini masalah kita dalam bernegara.
DPR itu dipilih oleh rakyat tetapi sama sekali tidak mewakili dari suara rakyat. Ini masih bahas Omnibus Law, kita bahas HIP lagi, Minerba dan segala macam itu masih banyak lagi. Ini masih satu, kita ada mumet kan. Tapi inilah kalau efektif atau tidak, kita katakan rakyat saat ini hanya bisa turun ke jalan. Selebihnya ya hasil untuk Allah Subhanahu wa taala. Seperti itulah. Jadi menurut abang tadi kan itu memang efektif dilakukan gitu. Bisa itu. Apalagi memang cuma itu salah satu cara yang menyuarakan aspirasi rakyat gitu. Jadi cara demonstrasi gitu ke lapangan gitu ya bang. Jadi kalaupun memang ini disahkan gitu bang, apa harapan abang ke depannya gitu untuk Omnibus Law ini gitu? Nggak ada harapan. Ada harapan ya bang? Kalau kita bilang ini disahkan, ya sudah. Ya kayak begini kasusnya. RUU KPK waktu itu sudah disahkan. Jadi undang-undang. Adanya Dewan Pengawas, ya kan? Kejadiannya apa? Harun Masiku lari. Terus PDIP disebut ya, partai ya, karena memang kejadiannya beliau. PDIP tidak bisa menolak bahwasannya tidak pakai palang dari KPK. Sebenarnya KPK kan punya hak karena lembaga independen, mereka berhak memalang siapa saja kantor-kantor yang terlibat korupsi seperti itu. Tapi tidak bisa. Nah ini ada apa? Mereka bilang harus lapor Dewas dulu. Kan ada regulasi di undang-undang itu bahwasannya KPK bisa melakukan penyelidikan, penangkapan itu atas izin dari Dewan Pengawas. Nah ini jadi masalah. Itu salah satunya. Ya terima hasil RUU undang-undang KPK kemarin sudah disahkan. Ini hasilnya. Nah nanti kalau ini disahkan, ya sudah buruh tahan-tahan seperti itu. Tunggu dong nanti rezim ini berhenti seperti itu kan. Ya gimana? Nah, saya katakan itu aspek ke depan yang paling buruk. Karena dengan tidak adanya Omnibus Law ini aja buruh itu sudah kesulitan hidupnya. Ya, ada yang di PHK, ada yang memang outsourcing sampai bertahun-tahun tidak jadi pegawai tetap, dan ada yang mungkin gajinya minim dan segala macam, tapi kerjanya keringatnya dihabisi segala macam. Ini tidak ada Omnibus Law. Bagaimana kalau disahkan? Disahkan berarti ya sudah, harapan kita ya jangan jadi buruh, tapi kan tidak bisa. Jadi sektor perekonomian negara ini juga ditopang oleh buruh. Berapa persen oleh buruh? Nggak bisa kita bilang jangan jadi buruh, nggak bisa. Tapi negara ini terlalu sombong kepada rakyat kecil. Seharusnya kalau rakyat itu sudah menopang perekonomian dari negara, seharusnya disokong dengan gaji yang layak dan pelayanan yang layak juga, bukan malah ditindas dengan regulasi-regulasi seperti yang Omnibus Law ini. Seperti itu. Oke, terima kasih buat Abang Da. Ya, sama-sama. Jadi kesimpulannya gitu kan. Jadi di sini DPR memang harus bersikap tegas gitu. Jangan hanya mementingkan diri sendiri. Betul. Pak, kami ini rakyat gitu. Kami berhak bersuara gitu. Jadi kalau bukan kami yang dengar, siapa lagi yang Bapak dengar gitu. Jadi tugas Bapak itu hanya dengar kata-kata rakyat dan sampaikan dan aplikasi ke depannya gitu. Bukan hanya mengabaikan gitu saja Pak gitu. Jadi Bapak itu juga harus tegas tuh sebagai anggota DPR gitu. Jadi itu sih saja yang kita bahas hari ini Bang gitu. Mungkin ke depannya kita bahas lagi yang berkembang di negara ini gitu. Siap. Karena memang negara ini memang banyak aja masalah gitu. Iya kan Bang ya? Bisa. Udah kita bilang gitu. Sejak rezim ini dari 2014 ini. Iya Bang. Oke, cukup sekian diskusi kita pada hari ini gitu kan. Jadi buat pemuda-pemuda nih gitu, jangan hanya diam saja di rumah gitu. Mulailah untuk berpikir ke depannya agar negara ini bisa berkembang lebih baik lagi. Oke, sekian diskusi kita pada hari ini. Jika ada saran dan kritik boleh komen di bawah ini. See you next video. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.